Pada zaman dahulu, di pondok kecil di hutan, hiduplah ibu kambing dan anak-anaknya dengan bahagia. Anak-anak kambing sangatlah lucu, mereka terlihat seperti mainan. Ibu kambing seperti ibu lainnya yang mencintai anak-anaknya. Pada suatu hari, sebelum pergi mencari makanan, ibu kambing memanggil anak-anaknya dan berkata, "Anak-anak sayang, aku akan pergi ke hutan. Jangan buka kambing untuk siapapun. Jika serigala masuk ke rumah, kita akan dimakan hidup-hidup. Dia sangat licik. Dia mempunyai berbagai cara untuk menipu kalian." Jadi bagaimana kami akan mengenalinya? Serigala mempunyai suara yang serak, sedangkan aku mempunyai suara yang indah dan lembut. Kalian bisa mengenalinya dari suaranya. Saat akan pergi, ibu kambing ingat satu hal. Kemudian dia berbalik ke anak-anaknya. Serigala mempunyai kaki berwarna hitam, sedangkan kakiku warna putih. Kalian bisa mengenalinya dari kakinya. Khawatir, Bu. Kami bisa jaga diri sendiri. Kami bisa diandalkan. Ibu kambing mencium anaknya satu persatu lalu pergi ke hutan. Serigala mengawasi mereka dari jauh. Ketika dilihatnya ibu kambing sudah pergi, dia menunggu sebentar lalu datang ke pintu pondok dan mengetuknya. Siapa itu? Anak-anak, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku membawakan makanan yang enak untuk kalian. Tetapi anak-anak kambing itu langsung mengenali suara seraknya serigala. Tanpa membuka pintu, anak-anak kambing pun berteriak. Kau bukan ibu kami. Suara ibu kami lebih manis dan lebih lembut. Kau adalah serigala. Kau tak bisa menipu kami. Serigala sangatlah marah karena tidak bisa menipu anak-anak kambing. Jadi, dia pergi ke toko untuk membeli kapur besar lalu memakannya. Kini, suara serigala terdengar lebih lembut. Jadi, dia kembali ke pintu pondok untuk mengetuk pintunya lagi. Kali ini, suara serigala berbicara dengan lembut. Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku membawakan makanan dari hutan. Mendengar suara lembutnya serigala, anak kambing pikir itu ibu mereka. Tepat saat ingin membuka pintu, salah satu dari mereka pun berteriak. Bu, mari kita lihat kakinya dari bawah pintu. Tentu saja mereka melihat kaki hitamnya serigala dari bawah pintu. Mereka pun berteriak lagi tanpa membuka pintu. Tidak akan membukakan pintu. Untukmu, kaki ibu kami tidak hitam. Warnanya putih. Pasti kau serigala. Dengan sangat marah, serigala pun pergi. Kali ini, dia pergi ke toko roti. Ketika tukang roti melihat serigala di hadapannya, dia pun kaget. Aku sekarang vegetarian. Jadi aku hanya memakan pasta. Boleh aku meminta tepung? Serigala keluar dari toko roti dengan membawa sekantung tepung. Saat mendekati pondok, dia pun membuka tepung dan menuang seluruh kakinya. Sekarang kakinya putih semua. Serigala licik itu mengetuk pintu pondok untuk ketiga kalinya. Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku membawakan makanan dari hutan. Dulu kakimu, jadi kami tahu kalau kau ibu kami. Serigala menunjukkan kakinya yang sudah dilumuri dengan tepung. Saat anak-anak kambing melihat kakinya, mereka percaya bahwa itu ibu mereka, lalu membukakan pintu. Dan apa yang mereka lihat, serigala tepat berdiri di hadapan mereka. Anak kambing tidak tahu harus mau berbuat apa. Mereka mulai berlarian dan berteriak.
satu anak kambing sembunyi di kolong meja, yang kedua masuk ke dalam selimut, yang ketiga masuk ke dalam tong sampah, yang keempat sembunyi di dalam dapur, yang kelima sembunyi di balik lemari, yang keenam sembunyi di balik gorden, dan anak kambing yang ketujuh masuk ke dalam jam raksasa di dinding. Tapi serigala licik sangatlah cepat, dan satu persatu dia menangkap semua anak kambing. Satu-satunya yang tidak ia temukan adalah kambing yang bersembunyi di dalam jam. Dia sudah kenyang dan tidak meneruskan anak kambing yang ketujuh. Lalu serigala pun pergi di halaman besar yang tak jauh dari pondok itu. Serigala berbaring di bawah pohon dan mulai tertidur sambil mendengkur. Anak-anakku! Saat masuk, ibu kambing pun terkejut. Meja dan kursi terbalik, gorden robek, selimut berantakan di lantai. Ibu kambing mencari anak-anaknya, tapi tak menemukannya. Dia mulai memanggil mereka satu persatu, tapi tak seorang pun yang menjawab. Akhirnya, nama anak terakhir pun dipanggil. Dia mendengar suara yang bernada tinggi. Ibu kambing berlari ke jam besar dan mengeluarkan anaknya. Ibu dan anaknya pun berpelukan. Anak tersebut menceritakan apa yang terjadi sambil menangis. Aku di jam besar, Ibu. Menyamar kami tidur itu, Ibu. Lalu membuka pintu. Dia memakan semua saudaraku. Ibu kambing sangatlah marah. Dia menangisi anaknya. Dengan anak satu yang tersisa, dia berjalan keluar dan menuju ke halaman. Kemudian, mereka melihat serigala tidur di bawah pohon. Serigala mendengkur dengan keras, sehingga membuat cabang pohon pun bergoyang. Ibu kambing mengamati serigala. Dia sadar bahwa ada di dalam perut serigala sesuatu yang bergerak. Ibu kambing menyusun rencana dan berkata kepada anaknya, Pergilah ke rumah, ambil gunting, jarum, dan benang. Baik, Ibu. Saat kambing kecil berlari pulang, ibu kambing mengumpulkan 6 batu besar dari tanah. Kemudian ibu kambing menggunting perut serigala dan dia segera melihat anak-anaknya. Lalu yang lain kelihatan satu persatu. Mereka semua sehat. Ibu kambing tidak bisa menahan diri karena sangat gembira. Semua anak kambing memeluk ibu mereka dengan sukacita. Ibu kambing mulai menaruh batu yang ia kumpulkan ke dalam perut serigala dengan sangat hati-hati. Lalu menjahit perut serigala dengan jarum dan benang. Serigala sangat tidur nyenyak dan tidak merasakan apapun. Serigala pun tidak bergerak. Lalu ibu kambing dan anak-anaknya segera kabur. Ketika serigala bangun, ia pun berdiri. Perutnya sangat sakit sekali. Ia pikir mungkin ia makan terlalu banyak kambing. Karena perutnya penuh batu, ia jadi sangat haus. Dia menuju ke sungai untuk minum air. Tapi saat berjalan, batu-batu di perutnya saling berbenturan. Serigala ingin berlutut dan minum air. Karena batunya sangat berat, ia hilang keseimbangan dan jatuh ke air. Saat melihat apa yang terjadi, ibu kambing dan anak-anak berlari ke sungai. Mereka menari dan melompat dengan bergandengan tangan. Sejak saat itu, ibu kambing dan 7 anak kambing hidup dengan damai dan bahagia di pondok di hutan.